Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 225. Pokok bahasan edisi 225 adalah partikel lam. Partikel lam itu partikel majzum, partikel jazm bagian 3 atau bagian akhir ya. Jadi kita di sini diminta mengerjakan latihan yang isinya 3 perintah. Yang pertama, beri harakat. Nah, kalau kita lihat ini tulisan-tulisan Arab yang penulis itu semuanya gundul ya, tanpa harakat. Kita diminta memberi harakat ya, memberi harakat. Harakat itu meliputi fathah, dhammah, kasrah, sukun, kemudian ada lagi satu lagi syiddah atau tasydid ya, kepala sin. Yang kedua, ubah ke dalam kalimat negatif dengan 2 cara. Ubah ke dalam kalimat negatif. Jadi kita diminta mengubah ini masing-masing kalimat ini ke dalam bentuk negatif. Berarti kemungkinan besar kalimat ini merupakan kalimat positif, kalimat pernyataan yang bersifat positif ya. Kemudian terjemahkan. Jadi ada 3 perintah yang harus dikerjakan. Kalau kita, jadi ini Arab gundul ya, Arab gundul. Jadi kalimat-kalimatnya itu tidak diberi harakat. Teks-teks resmi dalam bahasa Arab, misalnya buku teks sekolah, surat kabar, majalah-majalah, jurnal-jurnal, itu ditulis dalam bahasa Arab seperti ini. Dalam bahasa Arab, dalam kalimat-kalimat Arab yang tidak diberi harakat. Jadi dalam teks gundul ya, teks gundul. Bagaimana kita memberi harakat? Bagaimana kita memberi harakat? Yang pertama kita lihat dulu adalah kata kerja. Mengapa? Karena kata kerja itu merupakan akar kata dari setiap kata yang dibentuk dari akar kata itu, ya kan? Kata kerja itu posisinya itu di depan. Jadi dia merupakan kata pertama atau kata kedua. Nah, ini poin-poin yang perlu difahami. Kata kerja itu posisinya di bagian depan, bukan di bagian akhir. Di bagian depan. Dia merupakan kata pertama atau kata kedua. Nah, coba kita lihat nomor 1. Nomor 1, kata kedua. Nah, ini sudah jelas ini nama orang ini ya, Fatimah. Berarti bukan kata kerja. Ya, kalau kita telusuri ke belakang pun ini qahwah. Qahwah itu kopi kan. Kemudian ini bait, rumah. Nah, jadi kemungkinan kata kerjanya ada di depan. Ini kata kerja ya. Ini kata kerja yang berbasis 3 huruf. Kelihatannya berbasis 3 huruf. Kemudian 3 huruf itu shin, ra, dan ba. Kemudian di akhir ada ta. Jadi ini fi'il madhi ini, fi'il madhi. Ta ini mungkin ta sakinah yang menyandang tanda sukun, mungkin ta yang menyandang tanda fathah, dhammah maupun kasrah ya. Jadi analisisnya seperti itu, dan analisis itu harus cepat. Jadi semakin lama kita belajar bahasa Arab, analisis seperti itu bisa dilakukan dengan lebih cepat ya, lebih cepat. Bagi pemula ini masih mencari-cari ini, apa ini, begitu kan? Kita lihat di kata pertama ini ada shin, ra, ba. Ya, shin, ra, ba. Kemudian kita langsung berpikir kombinasi shin, ra, dan ba ini merupakan kata kerja yang artinya minum, ya kan? Minum.
Jadi berdasarkan apa yang kita pelajari, kata yang kombinasinya shin raba itu kata kerja yang artinya minum. Kemudian ini jelas kata kerja lampau, fi'lum madin. Fi'lum madin 3 huruf. Huruf pertamanya itu kalau aktif, ya kita anggap ini aktif ya, itu selalu fathah. Kemudian huruf terakhirnya itu fathah ya. Kalau pasif, huruf awalnya itu dhammah. Tapi nggak usah kita berpikir ke pasif dulu. Kita anggap saja ini aktif ya. Jadi huruf pertamanya itu berharokat fathah, berarti sya. Huruf ketiganya berharokat fathah juga, jadi ba. Kemudian untuk kombinasi shin raba berdasarkan apa yang kita pelajari, ini huruf tengahnya itu kasrah, syariba. Nggak ada syaraba, nggak ada syaruba, yang ada syariba. Mengapa yang ada syariba, nggak ada syaruba, nggak ada syaraba? Oleh karena di telinga, mula-mula di telinga orang Arab, itu yang enak didengar itu syariba. Kalau syaruba itu kelihatannya nggak enak di telinga mereka. Syaraba juga nggak enak di telinga mereka. Akhirnya pun, oleh karena kita setiap hari belajar bahasa Arab itu, kita pun ketularan dengan selera telinga seperti itu. Bagi kita pun syaruba itu nggak enak. Ya, syaraba itu yang enak. Yang enak itu syariba. Syariba. Apa arti syariba? Syariba artinya minum. Dia merupakan akar kata, oleh karena dalam bahasa Arab, akar kata itu merupakan kata kerja 3 huruf, kata kerja berbasis 3 huruf, yang mengacu pada pola fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi huruf tengahnya itu kadang fathah, kadang dhammah, kadang kasrah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Untuk kombinasi shin raba, huruf tengahnya itu kasrah, syariba. Ya, oleh karena syariba itu enak didengar dan mudah diucapkan. Jadi kriteria harokat syariba itu telinga. Dikatakan sima'iyun, ya, simai. Kemudian ta di akhir kata kerja, ini sudah masuk teori ya. Ta di akhir kata kerja itu, seperti saya katakan tadi, bisa sukun. Kalau sukun, syaribat. Bisa fathah. Kalau fathah itu syaribata. Ya, syaribata. Bukan syaribata, syaribata. Kalau dhammah syaribatu, kalau kasrah syaribti. Inilah prediksi-prediksi yang perlu dikembangkan, ya. Kemudian kalau syaribat berdasarkan apa yang kita pelajari itu mengandung makna apa? Dia perempuan telah minum. Jadi ada dia perempuan di situ. Nah, kita lihat setelah syaribat ini ada dia perempuan, Fatimah ya. Berarti ini kemungkinan besar syaribat. Syaribat Fatimatu. Ya, ini kata kerja, ini subjek atau fa'il ya. Jadi syaribat Fatimatu, artinya Fatimah telah meminum. Kalau syaribta itu engkau laki-laki. Jadi engkau laki-laki telah meminum, kemudian muncul lagi Fatimah. Jadi enggak cocok. Syaribti, engkau perempuan, juga begitu. Syaribtu saya, juga demikian ya. Jadi yang paling ini syaribat. Kemudian Fatimatu. Jadi artinya apa ini? Artinya Fatimah telah meminum. Ya. Kemudian ini dengan demikian, ini kata kerja, ini subjek. Setelah subjek itu barangkali apa? Barangkali atau bisa muncul objek. Jangan-jangan ini objek. Objek itu apa? Kalau kata kerjanya minum, maka objek itu sesuatu yang diminum. Kita lihat ini qahwah. Qahwah itu kopi. Kopi itu kan yang diminum kan? Berarti ini objek. Objek itu maf'ul bih. Maf'ul bih itu berharokat apa? Berharokat akhir fathah, mansub ya. Jadi syaribat
Fatimatu al-qahwata, ini harful jar, fi, ya. Kemudian setelah harful jar itu kata benda atau isim majrur, ya. Jadi ini berharokat akhir i. Jadi fil baiti di rumah. Nah, jadi harokatnya itu syaribat Fatimatu al-qahwata fil baiti. Artinya Fatimah telah meminum kopi di rumah, ya kan? Jadi kita beri harokat, ya. Ini syaribat Fatimatu, ya, Fatimatu. Ingat, Fatimah ini ghairul munsharif, dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh Fatimatun, ya. Kemudian ini al-qahwata. Kenapa qahwata? Oleh karena dia objek, ya, objek. Ini alif lam. Jadi huruf pertama alif lam itu hamzah wasal dengan notasi kepala shad sebetulnya, ya. Jadi dia tidak dibaca apabila dia dirangkai dengan bacaan yang harokatnya itu dhammah, fathah atau kasrah, ya. Fatimatul qahwata. Tapi kalau dia merupakan awal dari sebuah bacaan, dia dibaca al-qahwata. Kemudian fil baiti, fil baiti, fil baiti. Jadi syaribat itu apa? Syaribat itu kata kerja atau fi'il, ya, ini fi'il, ya kan? Atau kita biasa menggunakan notasi verb. Kemudian Fatimah itu fa'il dari kata kerja atau kita beri notasi S, ya. Kemudian al-qahwata itu objek. Kemudian fi itu harful jar, al-baiti itu majrur dengan fi. Jadi kombinasi fil baiti itu merupakan perasa jar majrur. Syaribat Fatimatu al-qahwata fil baiti. Jadi kalau kita lihat harokat huruf akhir setiap kata, kenapa syaribat? Syaribat oleh karena subjeknya itu Fatimah. Kalau subjeknya Fatimah, harokat huruf akhir kata kerja madin sebelumnya itu harus sukun. Kenapa ini Fatimah itu? Oleh karena dia subjek itu harus marfu. Dalam hal ini marfu dengan dhammah. Al-qahwata, mengapa harokat akhirnya itu fathah? Oleh karena dia berperan sebagai objek. Objek itu harus mansub. Kemudian ini mengapa berakhir dengan sukun ini, fi itu? Oleh karena memang berakhir dengan sukun. Dari sananya memang begitu, fi. Jadi dikatakan nanti fi itu harful jar mabniun ala sukun. Memang fi itu huruf akhirnya sukun. Kemudian al-baiti, kenapa dia itu berharokat akhir kasrah? Oleh karena dia didahului oleh harful jar, ya. Ya begitulah begitulah teknis memberi harokat, ya. Juga bukan asal ini saja. Itu seperti yang tadi itu, ini harokat ini kita beri berdasarkan logika, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Sedangkan orang Arab yang tidak sekolah, yang tidak pernah belajar ilmu nahwi, dia juga akan bilang begini, akan beri harokat seperti ini. Tapi dia tidak tahu mengapa ini berharokat akhir sukun, mengapa ini dhammah, mengapa ini fathah, ya, tidak tahu. Dia nggak tahu itu fa'il, nggak tahu dia di objek kalau dia memang tidak sekolah. Tapi oleh karena ini dia dengar tiap hari sejak kecil, malah sejak sebelum dia lahir, maka dia sudah terbiasa dengan ini, dengan apa ini. Apalagi di sini kata-kata yang digunakan itu kata-kata biasa, minum, Fatimah, kopi, begitu, ya. Oke, kemudian sudah yang pertama beri harokat, ya. Terjemahan sudah kita terjemahkan. Kemudian ubah ke dalam kalimat negatif dengan dua cara. Ubah ke dalam kalimat negatif dengan dua cara. Ini kalimat positif. Kenapa ini kalimat positif? Sebab di situ tidak ditemukan kata negasi.
kata negasi. Kata negasi itu apa? Kata negasi itu lam, tidak, kata yang mengandung makna tidak. Kemudian la, tidak, di situ ada. Berarti ini pernyataan positif. Kita diminta mengubahnya ini ke dalam bentuk negatif. Kita lihat kata kerja yang digunakan itu kata kerja lampau. Berarti ini semua sebetulnya itu merupakan kalimat lampau. Kalimat lampau itu berdasarkan apa yang kita pelajari itu bisa disangkal dengan menggunakan ma, bisa disangkal dengan menggunakan lam. Arti sama. Nah, kalau dia disangkal dengan menggunakan ma, maka ma itu diletakkan sebelum kata kerja lampau. Nah, jadi ma syaribat. Ma syaribat. Ma syaribat. Letakkan saja ma sebelum kata kerja lampau. Ma syaribat artinya apa? Dia tidak minum. Kalau syaribat dia minum. Ma syaribat dia tidak minum. Kemudian bisa juga disangkal dengan lam. Nah, lam ini agak akademis sedikit ya. Lam ini diikuti oleh mudhari. Oleh mudhari. Mudhari dari kata kerja lampau ini. Coba kita lihat. Nomor 1 ya. Nomor 1. Minum itu syariba. Syariba. Jadi ada 4 dalil yang bisa digunakan untuk memprediksi mudhari dari syariba ya. Salah satu dalil apabila huruf tengah itu kasrah ya, maka mudhari'nya itu mengacu pada varian a. Itu dalil itu. Dengan demikian mudhari' dari syariba itu yashrabu. Yashrabu. Jadi huruf terakhir mudhari' ya itu sudah jelas dhammah. Sudah jelas dhammah. Kemudian awalnya itu sudah jelas fathah. Kemudian huruf pertama mudhari' itu sudah jelas ini sukun. Yang belum jelas itu huruf tengahnya nih ra ini. Jadi mungkin fathah, mungkin kasrah, mungkin dhammah. Nah, tapi ada dalil yang sudah kita pelajari yang menyatakan bahwa apabila harakat tengah akar kata madin itu kasrah, maka mudhari'nya itu fathah. Yashrabu. Kalau ini kita sangkal dengan lam, maka lam itu harus diikuti oleh fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Nah, jadi fi'il mudhari' yang bersesuaian dengan syaribat. Ya. Syaribat itu untuk apa? Untuk hiya lah. Jadi syariba ini kalau kita tasrif syariba, syaribu. Kemudian untuk hiya syaribat. Untuk hiya itu syaribat. Ini untuk huwa ini. Ya, untuk hiya itu syaribat. Syaribat. Dia berakhir dengan ta ta'nis. Syaribat. Ya, syaribat. Apa arti syaribat? Syaribat itu dia perempuan telah minum. Mana dianya? Tersembunyi di syaribat. Bukan ta ini bukan ta perempuan, bukan ta yang berarti dia perempuan ya. Ini menunjukkan bahwa yang minum itu perempuan. Kemudian fi'il mudhari untuk hiya itu apa? Fi'il mudhari untuk hiya. Kalau untuk huwa itu ya, untuk hiya itu ganti ya menjadi ta. Tashrabu. Dia sedang atau akan minum. Ini untuk hiya ya. Jadi lam itu harus diikuti mudhari'. Mudhari' yang bersesuaian dengan syaribat itu tashrabu. Jadi kita gunakan tashrabu. Perhatikan lam itu partikel jazm. Oleh karena itu fi'il mudhari' setelah lam itu harus majzum. Ini tashrabu ini apa majzumnya? Ini tashrabu ini termasuk 4 fi'il mudhari' yang tidak berakhiran ya. 4 fi'il mudhari' yang tidak berakhiran. Apa itu? 4 itu tashrabu, yashrabu, ashrabu, nashrabu. Jadi 4 fi'il mudhari' atau dijuluki al-af'alul arba'ah itu dijazamkan dengan sukun. Jadi lam tashrab.
Ya, kalimat negatif yang pertama, ma syaribat Fatimatul qahwata fil baiti. Yang kedua, lam tashrab Fatimatu al-qahwatu fil baiti. Apa artinya? Jadi syaribat itu, syaribat Fatimatu, Fatimah itu minum pada waktu lampau. Kalau ma syaribat Fatimatu, Fatimah tidak minum pada waktu lampau. Lam tashrab Fatimatu, Fatimah tidak minum pada waktu lampau. Jadi ada dua cara mengubah kalimat positif lampau ke dalam kalimat negatif lampau. Yang pertama dengan menggunakan ma. Yang kedua dengan menggunakan lam. Ma itu diikuti oleh kata kerja lampau, lam itu diikuti oleh fi'il mudhari. Dari dua cara ini, dari dua kalimat lampau negatif ini, itu yang lebih cantik, yang lebih elegan itu pakai lam. Lam tashrab. Kalau ma syaribat ini berbau elementer, dasar ya. Oleh karena kita ini di edisi-edisi ini yang lebih dulu kita pelajari. Ini ma syaribat ini kita pelajari pada edisi-edisi awal. Ini baru terakhir dipelajari, baru edisi 224. Jadi secara akademis lam tashrab itu lebih bagus daripada ma syaribat. Jadi orang-orang yang berpendidikan itu lebih senang menggunakan lam tashrab daripada ma syaribat. Oke, nomor dua, tadi yang mula-mula kita identifikasi itu kata kerja ya. Kata kerja itu mungkin merupakan kata pertama seperti ini, mungkin merupakan kata kedua ini. Kataba. Itu dia muncul di kata kedua, kataba. 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 Ya, kataba itu fi'l madin yang artinya dia telah menulis. Kataba itu untuk dia. Nah, mengapa kataba? Oleh karena yang menulis itu Ahmadu. Ahmadu ya, Ahmadu itu dia laki-laki ta. Ahmadu. Nah, ini kalimat ini kalau kita lihat bentuknya itu kalimat ismiyah. Oleh karena apa? Oleh karena Ahmadu itu di depan, dia mubtada, ini khabar ya. Bisa juga sebetulnya kataba Ahmadu. Bisa dibalik kan? Kalau kataba Ahmadu itu kalimat fi'liyah. Ahmadu kataba, Ahmad telah menulis Al-Quran di masjid. Ini seharusnya membaca ya. Ini bukan menulis, membaca. Al-Quran itu dibaca ya. Qara'a. Ahmad membaca Al-Quran ini sebagai objek. Jadi Qur'ana fil masjidi. Kita pun sebetulnya agak malas ini memberi harokat ke fil masjidi, oleh karena kita sudah biasa menulis itu. Nah, jadi kita cenderung mengendulkannya, tapi kita bisa baca fil masjidi. Oke, oleh karena perintahnya itu beri harokat, ini fil masjidi. Ahmad membaca Al-Quran di masjid pada waktu lampau. Ya kan? Nah, kalau ini kita ubah ke dalam bentuk negatif, kita tambahkan apa? Kita tambahkan ma di sini. Qara'a itu kan kata kerja lampau. Tinggal tambahkan ma. Jadi Ahmadu ma qara'a al-Qur'ana fil masjid. Tambahkan di sini ma. Kemudian kalau lam ini diubah menjadi fi'il mudhari. Qara'a mudhari'nya yaqra'u. Yaqra'u, dia mengacu pada varian A. Oleh karena huruf ketiganya itu huruf kerongkongan. Yaqra'u. Ya, yaqra'u. Nah, jadi kalau kita tasrif ini qara'u. Ini yang pertama dalam tasrif. Mudhari'nya yaqra'u. Yang pertama juga. Oleh karena lam, maka yaqra'u itu dijazamkan. Yaqra'.
Jadi lam yaqra al-Qur'ana fil masjid. Ahmad lam yaqra, tidak membaca Al-Qur'an di masjid. Kemudian ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Apa itu lam yaqra itu berakhir dengan sukun kan? Oleh karena dia berbentuk majzum. Kemudian sukun itu diikuti oleh alif lam. Kalau disambungkan bacaannya, maka sukun ini diubah menjadi kasrah, kan gitu kan? Jadi Ahmadu lam yaqra'il Qur'ana fil masjid. Oke. Kemudian nomor 3, al-musafiruna. Ini yang berakhir dengan una ini. Ini sebetulnya paling mudah diberi harokat oleh karena dia merupakan jamak mudzakkar salim. Jadi ini al-musafiruna. Artinya apa? Musafir itu. Dia sebagai apa? Dia sebagai mubtada. Oleh karena itu dia marfu. Dia marfu dengan apa? Dia marfu dengan waw. Ini sebetulnya waw ini dalam jamak mudzakkar salim itu sebagai tanda rafa. Dia bukan wawul jamaah. Dia bukan wawul jamaah, ya. Jadi ini bukan kata ganti. Oleh karena apa? Kata benda jamak itu ya tidak mengandung kata ganti. Al-musafiruna, musafir itu enggak ada kata gantinya kan? Kemudian wasalu, ini kata kerjanya. Wasalu itu fi'il mudhari untuk hum, ya. Asalnya wasalu. Dia berakhir dengan ini, dengan alif fariqah. Jadi musafir itu sampai qabla al-fajri. Nah, ini sudah ini zarab qabla al-fajri, sebelum fajar. Al-musafiruna wasalu qabla al-fajri. Musafir itu sampai sebelum fajar. Kemudian nomor 4, al-talib. Ini sebuah kata yang berakhir dengan atun, ya. A dan ta. Itu apa itu? Itu jamak muannats salim. Kalau dia berakhir dengan una, jamak mudzakkar salim. Kalau dia berakhir atun, ini jamak muannats salim. Berarti at-talibatu. At-talibatu. Ya, dia berhakot akhir dhammah. Mengapa? Oleh karena dia mubtada. Mubtada itu marfu. At-talibatu artinya apa? Pelajar perempuan itu. Belum negatif. Oh ya, ini belum negatifnya ya. Oke. Jadi bentuk negatif dari al-musafiru lawasalu, kalau kita menggunakan ma, tinggal letakkan saja ma itu sebelum kata kerja lampau ya. Kemudian kalau lam, kita harus cari mudhari yang bersesuaian dengan wasalu. Ya, ini nomor 3 ya. Nomor 3 kata kerjanya wasala. Ini untuk huwa. Untuk hum itu wasalu. Ya. Jadi memang harus hafal tasrif itu. Wasalu. Wasala, dia laki-laki telah sampai. Wasalu, mereka laki-laki telah sampai. Sekarang kita lihat mudhari. Mudhari dari wasala itu yasilu. Yasilu ya. Yasilu. Ini untuk huwa. Ini mudhari ya. Kemudian ini yasilu. Yasilani yasiluna. Yasiluna. Yasiluna ini untuk hum ya. Yasiluna. Jadi kalau kita menggunakan lam, kita harus menggunakan mudhari. Mudhari dari wasalu itu yasiluna. Yasiluna, ya kan? Yasiluna. Tapi lihat, lam itu partikel jazm. Fil mudhari setelah lam itu harus majzum. Kalau mudhari itu berakhir dengan una, maka bentuk jazamnya hilangkan nun. Kemudian jangan lupa menambahkan alif fariqah. Jadi kalimatnya al-musafiruna lam yasilu qabla al-fajri, ya kan? Atau al-musafiruna ma wasalu qabla al-fajri. Begitu. Oke.
Sekarang nomor 4. Tadi ya, ini at-talibatu, siswa-siswa perempuan itu, ini kombinasi jim lam sin. Jim lam sin ya. Itu jalasa. Itu jalasa nomor 4 ya. Jalasa artinya duduk. Jalasa artinya duduk ya. Dia mengaji pada varian i. Jadi mudhari'nya ya jalisu. Ya jalisu mudhari'nya. Sedangkan ini jalasna. Jalasna itu untuk hunna ya. Oleh karena at-talibatu, siswa-siswa perempuan itu mereka perempuan ya. Jadi ini kalau kita ini kan untuk hunna. Jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Nah, ini jalasna. Ini jalasna. Berarti ini jalasna. Kemudian fi'il mudhari yang bersesuaian, ya jalisu, ya jalisani, ya jalisuna, tajlisu, tajlisani, ya jalisna. Ya. Tajlisu, tajlisani, ya jalisna. Ya jalisna. Ini mudhari untuk hunna. Ya jalisna. Oke. Kalau kita sangkal, jalasna itu madhi. Dia disangkal dengan ma, ya. Jadi disangkal dengan ma. At-talibatu ma jalasna. Ya, sangkal dengan ma. At-talibatu ma jalasna. Kalau disangkal dengan lam, nah, kita harus menggunakan mudhari untuk jalasna yang sesuai. Mudhari untuk jalasna itu ya jalisna. Ya jalisna. Ya jalisna. Ya jalisna. Ya jalisna. Mudhari itu berakhir dengan nun niswah. Fil mudhari yang berakhir dengan nun niswah itu tidak pernah mengalami perubahan harakat huruf akhir. Ya jalisna itu marfu. Majazumnya juga ya jalisna. Jadi lam ya jalisna, enggak ada perubahan di situ. Jadi at-talibatu yajlisna. Kalau ini fil amami, ini ungkapan yang sudah berkali-kali muncul ya dalam latihan. Fil amami artinya apa? Di barisan depan. Di barisan depan. Oke, nomor 5. Nomor 5 hum. Ini jelas hum ini. Ini tidak cenderung dibaca hami, humu atau hama ya. Ini hum. Kata ganti mereka. Ini kombinasi sin, ra, qaf itu sariqa. Sariqa. Oleh karena dia berakhir dengan waw jamaah sariqu. Sariqa sudah sering kali muncul dalam latihan. Sariqa artinya apa? Sariqa artinya mencuri. Nomor 5. Jadi ini hum, ini saraku. Coba lihat, saraqa itu mencuri. Saraqa fil mudhari'nya yasriqu. Yasriqu. Jadi hum sariqu. Ini mubtada. Ini mubtada. Ini khabar. Ini khabar. Khabarnya ini terdiri dari kata kerja verb plus subjek. Ya, subjeknya itu waw jamaah. Saraku. Kan begitu kan? Saraku. Kemudian as-sayyarat ini objek. Jadi mereka mencuri, yang mereka curi itu ini as-sayyarat. As-sayyarat itu mobil. Ya, itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ingat, jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah ya. Oleh karena dia objek, maka dia mansub. Mansub dengan kasrah. Jadi saraqus sayyarati. Bukan sayyarata. Sayyarata itu salah ya. Yang benar itu sayyarati. Jadi hum saraqu as-sayyarati.
mereka mencuri mobil-mobil. Ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, buang aja humnya. Saraku as-sayyarati, ya. Itu nomor 5. Saraku as-sayyarati. Jadi ini untuk huwa, ya. Untuk hum, oleh karena sini ininya hum, ya. Saraku saraku itu mencuri untuk hum, lampau. Kalau madinya yasriquna, yasriqani, yasriquna, mereka sedang atau akan mencuri, ya. Jadi hum saraku as-sayyarat, ya, hum saraku as-sayyarat. Kalau kita ubah kita dalam bentuk negatif, kita bisa menggunakan ma letakkan saja sebelum kata kerja lampau. Ini ma, ya, letakkan di sini. Ma saraku as-sayyarat. Kalau lam, kita harus mengubah saraku menjadi fi'il mudhari'. Saraku itu fi'il mudhari'nya yasriquna. Masuk lam, hilang nun. Jadi hum lam yasriqu. Yasriqu. Ini saya hapus saja, ya. Lam yasriqu. Kenapa yasriqu? Kok bukan yasriquna? Oleh karena didahului oleh lam. Setelah lam itu harus majzum. Jadi bentuk negatifnya hum ma saraqa, hum ma saraku sayyarat, atau hum lam yasriqu as-sayyarat. Nomor 6. Ini jelas kata ganti, hunna. Hunna sebagai mubtada, ya. Jadi kita pun sebetulnya setelah mengerjakan 5 nomor itu semakin hafal, ya, semakin lancar kita. Kemudian ini kharaja, ya, keluar, ta. Untuk hunna kharajna. Ini ba'da, ya, ba'da ini mudhafun ilaih ba'da salati zuhri. Ba'da salati zuhri. Jadi setelah salat zuhur. Hunna kharajna ba'da salati zuhri, mereka keluar setelah salat zuhur. Kalau kita sangkal pakai ma, letakkan saja ma. Ini sebelum kharajna. Tapi kalau kita menggunakan lam, kita harus cari fi'il mudhari' dari kharajna. Ini lihat nomor 6, kharaja. Kharaja itu untuk huwa, ya. Kharaja itu mengacu pada varian u. Oleh karena huruf kedua akar katanya itu fathah. Kalau fathah itu varian mudhari'nya bisa u, bisa a, bisa i. Akhirnya dia kamus, ya, atau tanya teman. Jadi kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Untuk hunna, ini untuk hunna, untuk mereka perempuan. Coba kita ini kan, kharaju itu mereka laki-laki. Baru masuk ke hiya sekarang. Kharajata, kharajna. Dia berakhir dengan nun niswah. Kharajna. Jadi kharajna itu mereka perempuan telah keluar. Kalau mudhari'nya yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, yakhrujna. Awalannya ya. Yakhrujna. Berarti kalau kita pakai lam fi'il mudhari, yakhrujna. Yakhrujna itu berakhir dengan nun niswah. Jadi dalam kondisi apapun tetap yakhrujna, tidak mengalami perubahan. Ini yakhrujna. Ini bentuk majazum.
bentuk marfu'nya juga yakhrujna. Ya, sama dengan yajlisna. Lam yajlisna. Ya, hunna ma kharajna ba'da salati zuhri, mereka tidak keluar setelah salat zuhur. Kemudian nomor 7 ini jelas huma, ya kan? Kemudian ini sakana, jelas sakana. Ya, nomor 7. Apa arti sakana? Sakana artinya tinggal. Sakana. Sakana, live, ya. Sakana mengacu pada varian u. Jadi sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Jadi huma sakana, mereka tinggal di mana? Tinggal fi ma'hajil jami'ah. Ini ma'haj ini itu asrama, ya. Ma'haji, kenapa ma'haji? Oleh karena fi al-jami'ata, jami'ata itu universitas. Jami'ati, mengapa? Oleh karena dia mudhafun ilaih. Ini kata benda satu, ini kata benda dua. Harokat akhir kata benda satu itu sebetulnya terbuka. Bisa ma'haju, bisa ma'haja, bisa ma'haji. Kenapa ma'haji? Oleh karena didahului oleh harful jarfi. Nah, tapi kalau ini kata benda dua itu harus majrur. Jadi di asrama universitas fi ma'hajil jami'ati. Oke, yang terakhir ini zahaba, pergi, ya. Jadi ta di akhir ini bisa zahabat, bisa zahabata, bisa zahabatu, bisa zahabati. Tapi kalau kita lihat huruf setelah zahabat itu ada huruf perempuan, ya. Banat itu perempuan. Nah, berarti ini zahabat. Kira-kira prediksinya begitu, zahabat sebagai kata kerja, ya. Banat, kemudian marwan. Banat itu jamak dari bintun. Ya, 8, ya. Banatun, ya banati, wahai anak-anakku yang perempuan. Banatun ini jamak dari bintun. Bintun itu anak perempuan. Kalau anak-anak perempuan banatun. Jadi ini anak-anak perempuan marwan. Anak-anak perempuan marwan. Jadi ini kata benda pertama, ini kata benda kedua. Begitu ininya. Kata benda pertama, kata benda kedua. Kata benda pertama tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Harakat huruf akhirnya terbuka. Bisa banatu, bisa banati, bisa banata. Tapi oleh karena dia berperan sebagai subjek dari kata kerja zahabat, maka dia itu marfu, banatu. Kemudian marwan itu kata benda dua harus majrur. Marwan itu kata benda yang berakhir dengan anu. Jadi ghairul munsharif. Dia marfu dengan dhammah, marwanu. Dia majrur atau mansub dengan fathah, marwana. Jadi marwana. Itu sama dengan Aisyah. Aisyatu, Aisyata, Aisyati. Sama dengan Ramadan. Ramadanu, Ramadana, Ramadana. Ila suq. Nah, ini jelas ila suqi, ke pasar, ya. Jadi zahabat banatu marwana ila suqi. Jadi anak-anak perempuan Marwan itu pergi ke pasar. Nah, ini belum kita ubah, ya. Huma sakana fi ma'haj ma'hajil jami'ah. Mereka tinggal di asrama. Ini kalau kita sangkal dengan ma, letakkan saja ma ini sebelum sakana. Tapi kalau kita sangkal dengan lam, maka lam ini harus dahulu mudhari. Ini nomor 7, ya. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Yaskunu untuk huwa, untuk huma, yaskunu, yaskunani. Yaskunani. Ini kita letakkan yaskunani. Oleh karena lam itu partikel majzum, partikel jazm, maka nunnya harus hilang. Yaskuna. Yaskuna. Yaskuna itu asalnya yaskunani. Yaskunani itu yaskunu untuk huma. Ya, untuk huma.
Nah, ini untuk huma. Ini yaskunani. 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 Ya. Skuna. Jadi huma lam yaskuna fi ma'hajil jami'ah. Ya. Oke, nomor terakhir, zahabat badatu marwana ila suq. Kalau kita sangkal dengan ma, ini letakkan saja ini ma itu sebelum kata kerja lampau. Zahabat untuk hiya ya. Untuk hiya. Kenapa kita gunakan kata kerja untuk hiya? Oleh karena subjeknya perempuan. Ini jumlah fi'liyah. Apabila subjek dari jumlah fi'liyah itu perempuan, seperti ini tidak peduli apakah jumlahnya bilangannya 1, 2 atau 3, maka gunakanlah kata kerja untuk hiya. Zahabat ya. Kemudian kalau kita gunakan lam, ya, ini nomor 8 itu zahaba. Zahaba. Ini untuk huwa. Ya. Untuk hiya zahabat. Zahabat. Ni zahabat. Kalau mudhari ini yadhhabu. Yadhhabu. Ya, ini tadhhabu. Ganti ya dengan ta. Tadhhabu. Jadi kalau kita pakai lam, gunakan tadhhabu. Tadhhabu itu mudhari yang bersesuaian dengan zahabat. Jadi lam tadhhab. Lam tadhhab. Jadi setelah lam itu harus majzum. Ya, tadhhabu itu majzum dengan sukun. Mengapa? Oleh karena dia tidak berakhiran, ya. Dia tidak berakhir dengan anu, nah dia tidak berakhir dengan ani, una atau ina. Begitu ya. Lam tadhhab. Jadi lam tadhhab badatu marwana ila suq. Mari kita cek sekali lagi ya. Kalau setelah dicek masih ada kesalahan, betulkan sendiri di rumah. Ma dhahabat badatu marwana ila suq. Jadi putri-putri Marwan ma dhahabat tidak pergi ke pasar. Lam tadhhab. Ya, kalau kita gunakan lam tadhhab badatu marwana ila suq. Ini huma ma sakana fi ma'hajil jami'ah. Mereka tidak tinggal di asrama universitas. Kalau kita pakai lam, kemudian cari fi'il mudhari yang bersesuaian dengan sakana. Yaskunani, hilangkan nun, oleh karena lam itu partikel majzum. Hunna ma kharajna ba'da salati zuhri. Mereka perempuan tidak keluar setelah salat zuhur. Kalau pakai ma, kalau pakai lam, cari mudhari yang bersesuaian dengan kharajna. Kharajna itu yakhrujna. Lam yakhrujna. Kebetulan dia berakhir dengan niswah. Jadi tidak pernah mengalami perubahan bentuk. Hum saraku as-sayyarat. Ini as-sayyarati. Kenapa sayyarati? Oleh karena dia objek dan dia itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah. Hum saraku as-sayyarati. Mereka mencuri mobil-mobil. Mobil-mobil itu kalau dinegasikan dengan ma, hum ma saraku as-sayyarat. Kalau dengan lam yasriqu. Ya, yasriqu ini berasal dari yasriquna. At-talibatu jalasna fil amam. Jadi siswa-siswa perempuan itu duduk di depan. Di depan. Kalau kita sangkal dengan ma, at-talibatu ma jalasna fil amam. Kalau lam, cari mudhari yang bersesuaian dengan jalasna. Jalasna itu ya jalisna, ya. Al-musafiruna wasalu qabla al-fajri. Musafir-musafir itu sampai sebelum fajar. Kalau kita sangkal, al-musafiruna ma wasalu, tidak sampai sebelum fajar. Kalau lam, cari fi'il mudhari yang bersesuaian dengan wasalu. Jadi itu untuk hum ya. Jadi yasilu, yasilani, yasiluna. Kalau ini wasala, wasalu untuk hum. Yasiluna, hilangkan nun ya. Oleh karena lam itu partikel jazm, jangan lupa tambahkan alif fariqah.
Ahmadu qara al-Qur'ana fil masjid. Ahmad membaca Al-Qur'an di masjid pada waktu lampau, ya, disangkal Ahmadu ma qara'a al-Qur'ana fil masjid atau lam yaqra. Lam itu harus diikuti oleh fi'il mudhari yang bersesuaian dengan qara'a. Yang terakhir, syaribat Fatimatul qahwata fil baiti. Jadi Fatimah itu meminum kopi di rumah. Ya. Ininya negatifnya ma syaribat, tambahkan ma. Atau lam, kalau lam itu cari fi'il mudhari yang bersesuaian dengan syaribat. Ini syariba, syaribu, syaribat. Yang keempat ya. Ini tashrabu, tashrabani, tashrabuna, yashrabu, yashrabani, yashrabuna. Yang keempat tashrabu. Dijazamkan tashrab. Lam tashrab Fatimatul qahwata fil baiti. Nah, itulah edisi 225. Semoga bertambah lancar, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.